Kirana, kamu ngomong apa sama mama sampai mama pergi dari rumah? Aku bener-bener gak ngomong apa-apa sama mama, Mas. Aku cuma keluar sebentar karena aku lupa minta izinnya. Cuma itu aja sih masalahnya. Kamu itu selalu lupa ya? Kamu gak pernah hargain mama. Mas, aku selalu menghargai mama, Mas. Aku sayang banget sama mama kamu. Apa? Mama itu cuma pengen kamu punya anak. Kamu dikasih jamu biar kandungan kamu kuat, malah kamu muntahin. Baru dibilang sama Bayu, jangan gila kerja. Ini malah beres-beres butik. Enggak kok, Ma. Aku cuma mindahin manekin aja. Udah berhenti beres-beresnya. Sekarang kamu minum jamu ini ya. Jamu apa itu, Ma? Buat apa? Jamu biar cepat hamil. Mama dikasih tahu sama temen. Ayo cepat minum. Kirana! Kamu ngapain sih muntah di situ? Jorok tahu? Siapa yang muntah? Ini dia, Ma. Ini Kirana yang muntah. Jadi, jamu yang mama buatin itu kamu muntahin, hah? Iya, Ma. Maaf banget ya, Ma. Aku bener-bener gak sengaja. Soalnya itu jamunya pahit banget, Ma. Aku jadi mual. Keterlaluan kamu. Mama buatin jamu buat kamu itu biar kamu bisa cepat hamil. Iya, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Mama minta kamu istirahat, malah kamu kerja terus. Kamu itu emang sengaja kan ngusir Mama? Soal jamu itu aku bener-bener gak sengaja, Mas. Bohong kamu. Mas, Bayu tunggu dulu, Mas. Mas harus percaya sama aku, Mas harus dengerin aku. Aku gak pernah ada niatan ngusir mama kamu, gak ada, Mas. Aku gak mau denger sama Mama. Sejak kejadian itu, sikap suami saya langsung berubah, Mbak. Jadi dingin. Seolah-olah saya gak ada, Mbak. Saya gak dianggap. Mama mertua saya juga begitu, Mbak. Mereka berdua tuh kayak kompak banget, Mbak. Jauhin saya gak ngerti lagi. Yang lebih nyakitin hati saya, Mbak. Dia malah main tangan, Mbak, sama saya. Iya dong, kita kan 1 bulan lagi nikah. Jadi, kamu harus sehat di hari pernikahan kita. Ya? Nanti aku hubungin lagi ya. Bye. Abis nelfon siapa kamu? Biasa nih phone klien. Jangan bohong kamu ya, Mas ya. Mana mungkin sih klien ngebahas pernikahan, Mas? Ya memang itu klien kok. Dia suka-suka dia lah mau bahas apa. Mau aku larang dia soal bahas pernikahan? Cukup ya, Mas. Jangan bohongin aku. Aku ini bukan anak kecil, Mas. Pasti kamu selingkuhkan. Siapa perempuan itu, Mas? Kamu kemarin udah ngusir Mama ya? Sekarang nuduh aku selingkuh. Mau kamu apa sih? Aku cuma minta kejujuran kamu, Mas. Siapa perempuan itu? Baik bicara kamu. Atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Mas Bayu, kok kamu kesini? Tadi kamu bilang kamu di apartemen. Iya memang tadi aku dari apartemen. Cuma sekarang aku kesini karena kangen sama kamu. Tapi muka kamu kok kayak habis dimarahin sama satu kantor. Kamu kenapa sih, Mas? Aduh biasalah urusan kantor. Aku ada masalah sama anak buah aku. Orangnya nyebelin banget. Pokoknya bikin nguras emosi lah. Cewek apa cowok? Cewek. Janda tua gitu. Mulutnya cerewet banget. Pokoknya kalau dia ngomong, pokoknya benernya dia sendiri deh. Tapi kalau didiemin malah makin jadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau gitu kita masuk aja ya. Bapak, ibu kamu? Mereka semua udah tidur. Yuk. Yuk. Ntar dulu sayang. Halo? Mas kamu di mana, Mas? Mas, aku minta maaf, Mas.
Kalau kita ada masalah, kita selesaikan baik-baik ya Mas. Kamu jangan kayak gini Mas. Ya itu kan salah kamu. Kamu urus aja sendiri. Aku menangis sendiri di sini. Halo Mas. Mengingat semua yang telah terjadi, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Mas, tadi siapa yang telepon? Ya yang tadi aku ceritain. Akhirnya sih dia mau minta maaf ke aku. Terus kenapa nggak kamu maafin aja? Dia tuh kalau dimaafin, ya kayak gitu lagi. Udah ya, gak usah kita bahas ya. Iya udah, kalau gitu kita masak sekarang ya. Yuk. Akhirnya saya tahu Mbak. Mereka ternyata sering ketemuan Mbak di belakang saya. Saya tuh nggak punya firasat Mbak sama mereka. Assalamualaikum. Mbak. Bagian Ana. Mbak. Rena? Sorry Ren. Ada apa Ren? Aku mau ngasih undangan pernikahan aku. Ya ampun, makasih ya undangannya ya. Tapi Mbak wajib datang ya ke pernikahan aku. Iya, aku janji aku pasti dateng. Mbak, kok Mbak aku perhatiin dari tadi, Mbak kayak kelihatan sedih gitu. Ada masalah lagi ya sama mama mertua Mbak? Enggak kok Ren, aku enggak ada masalah apa-apa. Kenapa sih Mbak? Mbak nggak mau cerita sama aku? Padahal Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Kenapa sih Mbak? Cerita dong. Aku emang salah Ren, aku emang salah. Wajar aja suami aku dan mertua aku marah sama aku, kecewa sama aku karena sampai sekarang aku gak bisa ngasih turunan. Mbak jangan ngomong kayak gitu. Udah 3 tahun Ren. Udah 3 tahun aku menikah dengan Mas Bayu. Tapi sampai sekarang aku gak bisa kasih anak buat dia Ren. Tapi siapa sih yang gak mau punya anak Ren? Aku juga pengen banget Ren. Tapi aku gak bisa. Mbak aku emang belum menikah. Tapi aku ngerti dan aku tahu rasa sakit yang Mbak alami. Tapi aku minta tolong sama Mbak. Mbak harus tetap kuat ya. Mbak. Makasih Ren. Jadi selama ini tuh Rena nggak pernah tahu Mbak rumahnya Mas Bayu di mana. Saya juga baru tahu Mbak belakangan ini. Ternyata selama setahun Mas Bayu nyewain apartemen buat mereka. Diam-diam mereka buat tempat untuk tinggal bersama Mbak. Dan sama itu Mbak benar-benar nggak tahu kalau mereka selingkuh. Saya benar-benar gak kepikiran kalau Mas Bayu itu selingkuh sama Rena. Saya justru curiganya Mas Bayu itu selingkuh sama perempuan lain. Kapan Mbak akhirnya tahu kalau ternyata suami Mbak itu selingkuhnya sama Rena? Saat mereka mau menikah, Mbak. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau keluar kota, mau ngurus cabang yang di luar. Mas, ini ada undangan dari teman aku, undangan pernikahan. Kita harus datang, Mas. Kamu aja yang datang, aku nggak bisa. Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku kan butuh ditemenin sama kamu. Kamu pikir, kamu peduli sama aku pas aku butuh kamu? Kamu tuh selalu sibuk, nggak pernah peduli sama aku. Itu nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ya udah, aku bantuin bawa kopernya. Nggak usah. Mas, tunggu dulu, Mas.
Aku minta maaf, aku memang salah sama kamu, tapi kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Mas, Aku mau pergi ya. Mas Bayu. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Begini cara untuk hancurkan aku. Halo Mbak Kirana. Halo Ren. Mbak. Ren. Mbak Kirana kenapa? Sebentar lagi gaun pengantin kamu selesai ya, Ren. Akhirnya gaun pengantin aku udah jadi. Mbak. Mbak Kirana baik-baik aja kan, Mbak? Aku baik-baik aja, Ren. Makasih ya. Mbak. Mbak kenapa nggak langsung ngomong sama Rena waktu lagi teleponan? Saya udah mau ngomong, Mbak. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti. Kata-kata itu kayak nggak bisa keluar, Mbak, dari mulut saya. Kayak ketahan gitu, Mbak. Saya nggak paham. Terus Mbak, gaun pengantin yang Mbak jahit dan belum selesai itu kelanjutannya gimana Mbak?